ada anak benar kayak saya nggak bisa nyerap. Tapi ujian saya selalu bagus karena memang saya tahu cara belajar. Saya akan baca, akan ngerjain soal, jadi nilai saya tetap bagus. Walaupun sebenarnya buku catatan saya isinya gambar semua tuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ada podcast perdana yang diadakan oleh Komite ya. Seru ya. Iya, seru banget nih ya. Mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya. Nama saya Eti Dwi Riani, perwakilan dari SDIP Baitul Mal. Tapi saya tidak sendiri, ada teman saya yang menemani. Silakan. Saya Diah Ratna Mustikawati, perwakilan dari Komite SMP Islam Baitul Mal. Nah, karena pertama nih ya, kayaknya supaya seru, kita ada nih ininya, apa namanya? Nama buat podcast kita kali ini gitu ya, yaitu Ngobrol bareng Komite. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang itu kita kan podcast nih, kita akan membicarakan tentang PJBL. Iya benar, karena kemarin Bu Diah di kuesioner itu banyak orang tua murid yang masih bingung nih PJBL itu apa. Tunggu Mbak Ti, PJBL itu apa sih singkatannya? Singkatannya apa? Mungkin kita perlu jelaskan dulu ya. Iya betul. Jadi PJBL itu adalah singkatan dari Project Based Learning. Ini adalah salah satu yang diusung oleh Baitul Mal, sekolah kita tercinta, untuk sistem pembelajarannya gitu ya. Jadi anak-anak itu semuanya sesuai namanya ya, dengan proyek dan proyek. Iya. Nah, tapi kan anak-anak itu sendiri dibikin happy, Iya. dibikin senang. Iya. Cuma yang nggak senang dan khawatir siapa nih? Orang tua. Nah, itu masih banyak yang belum tahu nih ya. Nah, sekarang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang kayaknya emang kita nanya apa aja PJBL bakal tahu ya. Tapi ini kita baru kulit-kulitnya ya. Betul. Jadi nanti selanjutnya akan ada podcast yang menyusul. Kita bicara tentang PJBL lebih dalam lagi. Cuma karena baru perkenalan, jadi kita boleh dong tahu sedikit tentang PJBL itu apa gitu ya, dengan narasumber yang insya Allah akan membuka wawasan dan membahas tuntas. Kali ini narasumber kita adalah Ibu Ketua PPIA Baitul Mal dengan Ibu Dr. Maya Yunus MAG. Kepada beliau mungkin langsung dipersilahkan untuk bisa menjelaskan sedikit tentang PJBL itu sendiri apa gitu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Eti, Bu Diah. Senang sekali bisa berada di sini untuk memberikan penjelasan tentang PJBL. Ini sebuah program yang menurut saya sangat bagus dan dibutuhkan. Karena pemahaman dan komunikasi akan menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan akan menimbulkan ketenangan. Dan ketenangan akan menghasilkan produk yang akan maksimal. Jadi ini adalah bagian dari cara kita untuk membentuk komunikasi yang baik dan kepercayaan antara sekolah dan rumah gitu ya. Betul sekali Bu Maya. Tadi saya menarik kalau mau bicara tentang PJBL, Project Based Learning. Sebenarnya kalau kita bicara cara mengajar, PJBL itu bagian dari cara mengajar Ibu-ibu. Betul. Misalnya dulu nih waktu saya SD zaman dahulu kala, sampai SMA mungkin ya, bahwa cara mengajar guru, kita diminta bawa buku, guru kemudian menjelaskan di depan kelas, kebanyakan nanti kita mencatat, dan setelah itu ada soal. Ya, tujuan akhirnya adalah kita bisa mengerjakan soal ujian, betul. Kemudian saat ujian maka kita akan bekerja dengan sangat keras agar soal-soal itu bisa dikuasai, diisi dengan baik, dapat nilai yang bagus. Dan setelah selesai ujian, nggak ada masalah sih kalau lupa. Iya benar. Iya, karena sampai dengan saat ini banyak banget materi-materi yang sudah saya pelajari tapi saya lupa. Iya, SKS soalnya Ibu ya. Nah, itu jadi salah satu, atau beberapa tahun yang lalu, tahun 2010-an mungkin ya, 2012-an, model kami itu belajar berdasar yang menghasilkan produk.
Jadi kita meminta semua guru merancang kurikulum, merancang desain pembelajarannya. Setiap kali dia mengajar ada produk yang dia hasilkan. Nanti matematika ada produknya, IPA ada produknya, IPS ada produknya. Kemudian tapi sendiri-sendiri. Tidak kesatuan gitu Tidak ya. ada kesatuan. Ya nanti tinggal tinggal murid aja yang tugas dari IPS, ya tugas dari bahasa Indonesia, tugas dari matematika, terus ada produk ini, produk itu. Gitu. Jadi banyak tugasnya. Banyak Masing-masing tugasnya. mata pelajaran itu ada Tidak produk kesinambungan. sendiri. Ya. Oh. Itu sudah cukup lebih bagus dibandingkan hanya mendengarkan ceramah dan mencatat apa yang guru jelaskan. Karena biasanya itu kebiasaan jelek yang tidak boleh ditiru ya. Saya biasanya kalau saya paling agak sulit menahan diri mendengarkan orang bicara, maka saya harus buat aktivitas. Entah saya menggambar, entah main games, tapi kalau dulu gak ada HP, main games di kertas, atau saya mencatat, membuat sesuatu. Jadi guru silahkan berbicara, saya dengan aktivitas saya sendiri. Oke. Ada anak yang modelnya kayak saya gitu ya. Ada anak model kayak saya nggak bisa nyerap. Tapi ujian saya selalu bagus karena memang saya tahu cara belajar. Saya akan baca, akan ngerjain soal, jadi nilai saya tetap bagus. Walaupun sebenarnya buku catatan saya isinya gambar semua tuh. Gitu. Tapi nggak semua anak seberuntung itu ya. Ada anak yang nggak bisa nyerap, ada anak yang nggak bisa dapet gitu ya. Dan biasanya anak kayak saya itu setelah selesai ujian lupa. Jadi jangan tanya saat di luar ujian, biasanya saya nggak bisa jawab. Saya harus dengan ujian dulu. Nah jadi modelnya banyak. Kebetulan kurikulum Merdeka saat ini yang pemerintah buat, yang nasional buat, pembelajaran mendalam memang hampir sama. Bahwa metode yang digunakan adalah project. Hanya saja projectnya satu, di akhir atau di tengah, terserah. Kemudian gurunya nerangin dulu materi sendiri-sendiri. Kemudian nanti guru baru bikin project. Nah, PJBL hanya merupakan salah satu saja dari metode pembelajaran sebenarnya yang sudah sangat biasa dipakai oleh banyak sekolah. Jadi ini bukan sebuah hal baru atau yang aneh ya, buatan Baitul Mal ya, bukan. Baitul Mal nggak sampai segitu canggihnya menemukan sendiri. Ini bagian dari metode pembelajaran yang memang banyak juga digunakan oleh banyak sekolah. Gitu, jadi nggak usah. Catat sudah dipakai oleh banyak beberapa dan banyak sekolah. Ini salah satu metode pembelajaran. Sebenarnya untuk memudahkan siswa ya, Bu. Sebenarnya ingin memastikan bahwa potensi belajar anak itu, bahwa kita kepengen setelah mereka selesai dari pembelajaran selama 3 tahun di TK, 6 tahun di SMP, di SD, 3 tahun di SMP dan di SMA, mereka punya adab, mereka punya pengetahuan, dan mereka punya keterampilan. Yang kurang di pendidikan Indonesia 3 ini. Ada adab, ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya betul. Lengkap ya Bu, jadi paket lengkap lah ya. Betul. Kenapa saya bilangnya adab? Karena bagi kami adab itu adalah sesuatu perilaku baik yang difahami maknanya dan istiqomah dilakukan. Makanya kami mengatakannya bukan afeksi, bukan mentalitas, tapi adab. Iya betul. Kita ingin anak-anak itu punya adab, punya keterampilan, dan punya pengetahuan. Pengetahuan kami taruh di akhir. Pengetahuan kami taruh di akhir. Yang paling penting adab dulu. Baru setelah itu dia punya keterampilan. Dan PJBL menurut kami bisa membantu guru mendidik anak-anak punya 3 hal itu. Iya. Gimana Bu Diah setelah mendengar penjelasan dari Bu Maya? Cukup menarik ya, Mbak ya. Jadi kalau untuk adab sebelum ilmu. Jadi adab dahulu, kemudian keterampilan, kemudian dibingkai oleh pengetahuan. Jadinya menghasilkan manusia-manusia yang tidak hanya berpengetahuan tapi juga beradab gitu ya Bu Maya ya. Output keluar dari Baitul Mal itu diharapkan menjadi yang berkarakter. Iya, dengan 18 karakter itu juga ya Bu ya. Betul. Dipadukan dengan 18 karakter dari Baitul Mal itu sendiri ya. Jadi orang tua mungkin kemarin ya contohnya untuk pembagian LHBS itu anak-anak itu diminta untuk presentasi nilainya di hadapan orang tua. Itu Masya Allah ya. Kaget dong orang tuanya ya, kok anak saya bisa bicaranya baik seperti ini gitu. Karena
dari keterampilannya diasah dari Iya. metode Iya. PJBL itu sendiri. Iya, heeh. Dan mereka tahu di mana mereka kurangnya, di Iya. mana mereka lebihnya Betul. gitu. Mereka belajar Dari dari itu. anak-anak yang nggak bisa bicara depan orang lain, ketika Jadi itu bisa. juga langsung di depan orang tuanya kok lancar ya, Iya, gitu. Nah itu kan juga metode cara pembagian rapor, ya kan? Iya. Itu hanya metode aja sebenarnya. Iya, Metode yang Cara pembagian rapor bisa mungkin- jadi ketemu gurunya aja, Iya. hanya satu orang aja, Iya. atau langsung pakai online aja. Itu kan metode ya. metode Nah, yang kami pilih macam-macam. metodenya Itu. anak dan guru serta orang tua berkumpul bersama. Iya, Itu benar. hanya metode Iya, aja sebenarnya. Iya, iya, betul. Hanya metode Iya. aja. Di orang tua murid tuh kemarin ada pertanyaan juga Bu Maya ya tentang apakah misalnya yang mau nerusin ya ke Iya. bukan Baitul Mal itu tuh nyambung gitu. Iya. Apakah setara dengan sekolah lain gitu dengan adanya PJBL ini gitu Iya. seperti itu gimana Bu? Kalau kita lihat hasil akhir pendidikan, yang pertama bisa baca. Bisa. Anak Baitul bisa baca semua ya, alhamdulillah ya. Bisa. Poin satu ya Bu, bisa, Bisa baca. baca. Oke. Ya kan? Kalau masuk SMP bisa baca, lulus SMP, masuk Iya. SD, lulus SD bisa baca. Yang kedua, bisa memahami teks. Memahami teks Memahami ya. teks. Iya. Literasinya berarti kan Iya, dia bisa literasi. memahami, dia bisa menulis, Iya. kemudian dia bisa mengungkapkan apa pikirannya. Iya. Melalui PJBL, saya bisa yakin itu bisa dicapai. Kemudian, dia bisa ngerjain soal. Ada soal IPA, soal matematika, soal IPS gitu ya. Iya. Insya Allah kami juga akan memberikan jaminan anak-anak bisa mengerjakan soal. Iya. Kemarin hasil TKA yang diikuti oleh 180 siswa SD Iya. Pondok Aren, 10 terbesar, 8-nya Baitul Mal. Waduh, Masya Allah ya. Masya Allah, itu Iya. prestasi Jadi ya Bu Maya artinya ya. murid Baitul Mal bisa ngerjain soal, Iya, 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 iya. ya kan? Iya, iya. Apalagi bisa ngerjain soal. Tetapi yang paling kita pentingkan adalah mereka tahu caranya belajar. Betul, betul. Mereka tahu caranya belajar. Bisa jadi masuk ke SMP nggak Baitul Mal. Harapannya sih masuk ke SMP Baitul Mal juga. Atau di SMA Masih buka pendaftaran ya, Bu? atau SMA-nya Baitul Mal belum punya SMA. Oh, iya, iya. Iya. Bisa jadi metode belajarnya berbeda. Mungkin saja mereka akan menemukan bosanin banget nih ya gurunya ya. Belajarnya kayak gini banget ya. Tetapi memang tanggung jawab kita sama-sama adalah memastikan anak-anak itu apa yang baik di Baitul Mal bisa terus dikembangkan. Berarti tugas orang tua berikutnya adalah cari pendidikan yang bisa terus mengembangkan adab, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat dari Baitul Mal. Iya, iya. iya. Atau doain deh Baitul Mal punya SMA. Amin, doanya udah dari dulu Bu Maya. Iya. Kalau di SMP gimana Bu dia? Di SMP itu anak-anak sebagian sih memang anak-anaknya tuh jadi fun ya belajarnya. Seneng ya malah ya. Seneng. Ada anak-anak yang super aktif, mereka lebih senang menerima PJBL. Betul. Tapi anak-anak ada yang sedikit introvert ya, jadi Iya. terbangun jiwanya Betul. untuk bisa berkomunikasi dengan guru, Iya. teman-teman. Karena dalam proyek itu kan anak-anak nggak cuma diam aja, tapi berkomunikasi, membicarakan proyek-proyek apa nih kita. Jadi ada konflik pastinya kan Bu. Betul. Iya. Ada konflik, ada pemecahan masalah harus bagaimana. Betul. Mereka berpikir seperti itu. Betul. Jadi anak SMP kan mungkin sudah berbeda dengan SD pemikirannya ya, sudah lebih remaja yang menjelang dewasa ya. Ya, jadi sebagian itu mereka merasa terbantu. Anak-anak yang nggak bisa ngomong jadi bisa gitu ya. Anak-anak yang tadi yang nggak bisa bekerja sama Jadi akhirnya bisa ya. bisa bergabung dengan teman-teman lain dan memutuskan proyek apa yang akan kita buat nih. Iya. Jadi bukan sekedar hanya selesai proyek itu, tetapi proses dari pengerjaan Betul. proyek itu juga ya. Betul. Jadi aspek sosialisasinya mereka, menyelesaikan masalah, problem solving segala macam Betul, itu betul. bisa masuk ke situ ya Bu Maya. Iya, betul. Iya. Ya, jadi memang di lapangan nanti kita akan menemukan begini. PJBL itu ada 4 fase. PJBL itu ada 4 fase. Fasenya apa aja tuh Bu? Fase yang pertama, fase pengenalan, fase penggalian informasi. Di fase itu, guru akan memberikan pertanyaan pemantik. Di setiap topik ada tujuan pembelajaran yang diambil dari kurikulum. Udah disusun tuh semua kurikulum tujuan pembelajarannya.
Kemudian guru merancang pertanyaan pemantik yang nanti didiskusikan oleh anak. Jadi anak dipaksa berpikir. Iya. Dan cara anak mendapatkan informasi bisa banyak banget. Ceramah dari guru boleh, Boleh. dengerin informasi dari narasumber boleh, Dari buku. baca buku Boleh. harus, Iya. Oh iya. nyari dalil Quran dan hadisnya harus. Mereka apa yang mereka dapatkan, mereka harus tuliskan dan mereka presentasikan dari Oh guru. iya. Jadi nggak hanya dari satu sumber, Iya. nggak satu cara. Iya, betul. Mereka pantesan Bu waktu Iya. itu si anak SMP ini kelas 8 gitu Iya. ya teman. Mereka itu membuat proyek memanggil narasumber sendiri Betul. dari emang orang tua murid sih Bu Iya. yang Iya. jadi narasumbernya. Jadi itu memang kompeten di bidang ekonomi atau apa gitu. Iya. Betul. Jadi mereka sampai nyusun proposal Iya. untuk cara mengundang pembicara Iya. sampai hari H-nya mereka itu mengadakan acara itu mereka semua yang mengadakan. Masya Allah. Jadi mereka mandiri dalam Betul. itu Jadi ya. bagaimana nanti di dunia kerja pun nanti Iya. mereka Sudah itu ya. sudah bisa mengarrange Iya. atau membuat suatu event. Iya, Gitu. Nah, benar. kemudian Betul. dari semua informasi yang didapatkan oleh anak, mereka akan membahas kondisi nyata. Masalah-masalah apa sih yang sesuai dengan informasi Mereka yang dapat? mencari. Mereka ya, harus Bu. mencari Masya Allah. permasalahan. Semua permasalahan akan didiskusikan oleh guru, oleh anak-anak dengan pendampingan guru. Setelah itu mereka akan memutuskan satu. Dari semua permasalahan ini, solusi apa yang kita akan usulkan. Oh. Kebayang nggak cara kerja anak-anak itu? Iya, benar. Mereka memang pusing di awal ya, Bu. Pusing di awal. Tapi nantinya mereka nanti terbiasa. Dan ini adalah kemampuan kerja yang dibutuhkan betul, nanti. betul. Iya. Kenapa saya nggak milih ceramah Menjadi aja? Karena pengalamannya nggak SDM banyak. yang siap pakai. Betul. Iya. Nah, kemudian baru tuh mereka mulai merancang proyek, nama proyeknya apa, iya. tujuannya apa, produknya apa, pembagian tugasnya apa, timelinenya apa, anggarannya apa. Iya. Kemudian mereka melaksanakannya. Setelah itu mereka akan presentasi dan kemudian mereka refleksi. Itu butuh waktu 1 bulan tuh. Masya Allah. Butuh waktu 1 bulan. Sebuah pekerjaan yang dimulai bersama-sama di awal dan diakhiri di awal. Konflik di tengah pasti Pasti banyak. Pasti ada. banyak. Pasti banyak. Iya. Dan semua pengetahuan itu sesuai banget dengan kurikulum. Oh, Tidak berbeda dengan iya, kurikulum. Hanya bedanya kita langsung aplikasikan dengan pembelajaran. Iya. Iya. Betul. Dengan kondisi nyata. Mungkin ada pertanyaan begini. Nggak ada PR ya? Nah, ini yang kami tantang. Di sekolah dan di rumah. Di sekolah, cukuplah guru yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Iya. di sekolah. Di rumah, Di rumah orang tuanya. Sebenarnya PR kita. Silahkan orang tuanya buat tantangan baru di rumah. Iya, betul. Nggak ada hubungan sama sekolah, nggak usah ada. Nggak usah mikirin sekolah. Sekolah biar gurunya yang di rumah. Kamu hari ini temanya apa sih? Coba kita bikin proyek yuk sendiri di rumah yuk. Sabtu Ahad. Yang sederhana aja, jangan yang ngelebihin guru nanti pusing. Iya. betul. Sabtu Ahad apa ya yang mau kita buat sehingga akhirnya yang kita bangun adalah kemampuan kerja anak. Iya. Proses ya, Bu. Dan kerja anak sampai SMP saya meyakini perlu didampingin. Jadi memang berat buat kami kalau diminta ada PR di rumah yang dikasih oleh guru, gurunya nggak ada di rumah. Kalau mau orang tuanya, gimana kalau kita cari soal-soal Mas, Mbak gitu, boleh? Yuk kita kerjain bareng-bareng yuk. Nggak ada masalah itu. Di sekolah juga ngerjain Ngerjain tugas. tugas juga. Iya. Aduh, orang tua juga punya beban. Iya. Jadi biar pendidikan itu 3 elemen pendidikan. Orang tua, guru, dan lingkungan itu semua kebangun. Iya, benar-benar. Belum nyampe situ, pasti. Di sekolah juga belum sempurna. Iya. Yang kami lakukan belum sempurna, Bu. Iya. Tapi kita arahnya menuju ke sana. Iya. Sampai akhirnya nanti orang tua punya pemahaman yang sama, guru punya pemahaman yang sama, lingkungan diciptakan kesamaan pemahaman orang tua dan guru. Iya. Itu keren banget. Iya, menarik banget. Iya, Jadi menarik. pendidikan secara holistik. Betul. benar. Secara keseluruhan Sekarang itu belum. dapat. Mungkin belum sempurna. Yang langkah-langkah tadi Bu ya, adanya penentuan masalah, mereka yang cari itu bagaimana mereka cari solusi. Nah, Iya. itu kayaknya saya agak-agak terkulik gitu ya Bu ya. Banyak manusia-manusia sekarang gitu yang hanya bisa mencari masalah tanpa ada solusi Nggak gitu. ada solusinya. Tapi mereka dari Nambah kecil. masalah. Iya, jadi kalau mereka udah dari kecil ini masalahnya apa dan menurut kalian solusinya apa? Jadi mereka untuk berpikir selangkah lebih maju gitu. Dan ya. kebanyakan kan yang jadi permasalahan di pendidikan orang-orang pandai di Indonesia, Adab. adab dan gini, pendidikan itu tidak menjawab permasalahan yang Betul. ada.
Iya, iya, iya. Ini kami ingin buktikan dari SD pun permasalahan yang ada bisa dijawab Bisa oleh dijawab oleh anak-anak. Iya. Jadi kita tidak dunia sendiri. Nggak ada salahnya ngebawa anak-anak. Kalau saya ingat Rasulullah itu usia 14 tahun, para sahabatnya dari kecil itu udah dewasa loh. Iya. Harusnya nih, Akil balik ya, Bu. Akil balik. Sekarang- sama akil gitu ya. harusnya nih kita bisa menghasilkan anak-anak usia 14, 12, 14 tahun itu sudah matang. Iya. Kita belum berhasil kan? Belum. Karena kita banyak menganak-anakan Iya. anak yang sudah akil balik. Iya, betul. Padahal mereka sudah menanggung beban pahala dan dosa. Iya. Nah, belum berhasil kita karena komunikasi kita masih banyak yang miss. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Daripada tidak melakukan sesuatu, Iya. kalau saya mah, Iya. walaupun kecil, lakukan. Iya. Gitu. Nah, jadi harusnya 14 itu udah jadi panglima. Iya. Sekarang 14 itu udah jadi dai. Mas Udbin itu dikirim ke Madinah itu usia 14 tahun itu. iya. Abdullah bin Abbas. Udah. Apa kurikulum Rasulullah ya? Iya. Saya pengen belajar terus itu. Ayo, Bu. Itu harus dipelajari. Sudah lebih dewasa gitu Iya. ya untuk Betul. bisa memimpin suatu Kaum proyek, gitu suatu ya. perang, suatu Iya, apa gitu. Pak, zaman dulu proyeknya perang gitu ya. Kalau zaman sekarang proyek itu gini itu udah Nyusun strateginya bagus Iya. gitu ya. Pemikiran anak-anak muda itu kan biasanya lebih fresh daripada yang Nah, sudah kalau saat jujur. ini kita suka khawatir dengan ya Allah adab anak-anak, ya Allah mereka siap menanggung beban, ya Iya. Allah pergaulan, ya Allah pornografi, ya Allah bahasa. Usia 14 tahun bukan kita tenang tapi malah khawatir. Betul. PJBL salah satu yang saat ini, tahun depan bisa berubah, bisa. Oh, jadi mungkin saja Bisa berubah gitu berubah. ya. Bisa berubah. Tapi yang diyakini pada saat ini paling bagus itu PJBL. PJBL. Dan sebenarnya PJBL itu lebih sibuk tuh gurunya ya, Betul. bukan anaknya. Wah, guru itu prarakernya betul. dari bulan Mei kami udah praraker. Iya. Anak sekolah lain tanggal 18 masih masuk, kami tanggal 10 udah libur anak-anak kan. Iya, iya. Karena kalau ada anak-anak gurunya nggak bisa nyiapin. Iya, iya. Jadi Banyak banget administrasi yang disiapkan oleh guru. iya benar. Jadi PJBL itu sebenarnya mix in semuanya supaya anak itu nyaman gitu ya belajar tanpa mereka merasa diri mereka tuh belajar. Sebenarnya mereka sedang belajar arti kehidupan itu sebenarnya ya Bu ya. Dan memang akan lebih kuat ketika di sekolah dia belajar, di rumah pun dia belajar. belajar. Belajar itu kan bukan berarti hanya baca buku kemudian Iya, nulis ya. betul, Belajar itu iya. banyak Jadi di hal. rumah itu terkait tadi masalah tentang PR ya, Iya. Maya ya. Bisa saja di rumah itu Sabtu Ahad itu anak-anak dibuat bikin proyek. Iya. Tapi proyeknya nggak melulu bikin soal kan Bu? Nggak Melulu bikin bikin soal tentang keilmuan, tapi bisa keterampilan Bikin tadi. kue. Misalkan hari ini kita memasak apa ya? Coba untuk beli ikan berapa ya harganya di tukang sayur. Lalu kita menggorengnya cara bumbunya pakai apa ya? Buka resep gitu ya. Jadi anak-anak di keterampilannya digali juga, tidak hanya tentang ilmu yang hanya hari ini kerjaan soal matematika, kerjaan soal IPA gitu ya. Iya. Tapi tidak hanya itu, tapi untuk keterampilannya digali juga. Dan Diasah sebenarnya juga yang ya. bisa merubah manusia, membuat manusia berubah itu 3 hal. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga refleksi. Manusia akan bisa berubah dengan 3 ini. Kalau hanya pengetahuan, banyak orang pintar yang korupsi, banyak orang pintar yang ngebunuh, banyak orang pintar yang menipu. Karena punya pengetahuan doang. Iya, betul. Nah, Yang terjadi pengetahuan hari ini ya Bu betul. Maya. Pengetahuan tambah pengalaman belajar. Banyak orang yang pintar tapi emosinya nggak bisa terjaga, tapi dia nggak bisa bergaul sama orang lain. Jadi pengalaman itu penting banget. Kita harus kasih pengalaman ke anak-anak, ngadepin orang yang nggak suka, Gimana? ngadepin orang yang banyak manusia, ngadepin orang yang terlalu memuji, ngadepin tantangan yang besar banget di depan mata. Oh iya, Itu itu kan pernah pengalaman. cerita. Pernah cerita menghadapi teman-temannya yang sikapnya itu kurang baik. Betul. Dan semua orang memusuhi dia nih teman-temannya karena kelakuannya minus kata dia. Tapi anak saya ini dia tidak memusuhi seperti teman-teman layaknya, Betul. tapi memberikan masukan, bertanya, kenapa kamu dulu seperti ini gitu. Jadi ada empati yang mungkin tercipta dari hubungan mereka belajar ya, Iya, proses project, itu ya. maksudnya. Jadi mengenali sifat satu-satu teman-temannya ya. Iya, betul. Nah, setelah ada pengetahuan, ada pengalaman, ada Pengalaman, refleksi. refleksi itu ya. Refleksi itu mengambil pelajaran apa yang sudah baik, apa yang belum tepat, dan ke depan apa yang mau diperbaiki. Masya Allah, lengkap banget. Dan sikap ini di PJBL Ada kita akan semua ya belajar. Bu ya.
Iya. Itu Bu namanya evaluasi ya. Kalau di Iya, dunia kalau kita dulu pekerjaan kan evaluasi. evaluasi. Muhasabah, Bu. Muhasabah. Iya kan, betul. Kalau evaluasi biasanya jawablah soal di bawah ini. Satu, Iya. siapakah ini? Dua, Iya, siapakah itu? Kalau iya. refleksi dia ambil Iya. belajar. Ya mungkin sahabat Rasulullah juga pernah Bu, Umar bin Khattab tuh setiap Betul. malam itu merefleksi Merefleksi sebenarnya diri. ya. Merefleksi Dan diri. tidak semua manusia itu bisa dengan mudah refleksi itu. Melakukan refleksi. Dan di Baitul Mal dengan adanya PJBL ini itu dimunculkan Betul. untuk refleksi. Jadi Kalau misalnya, kenapa ya seminggu ini saya nggak bisa sholat duha? Kenapa ya seminggu ini saya nggak bisa qiyamul lail? Apa yang salah dari saya ya? Kenapa ditutup sama Allah ya? Itu kan refleksi. iya, Iya, betul. Kalau bisa punya kemampuan kayak gitu keren banget. Iya, makanya itu kita udah sehat secara mental semua. Iya, mungkin seperti Begitu. itu ya. Mungkin bisa jadi akan menjadi guru buat orang tuanya di rumah. Betul. Iya, emang anak itu kan Betul. Jadi kadang menjadi guru ada ya. yang mungkin menurut anaknya ini kurang benar dari tindakan orang tua mungkin Iya. ya, maka dia bisa dengan refleksi tadi Iya. membenarkan orang tuanya. Karena tujuan PJBL adalah menciptakan anak didik yang solih solihah dan Betul. berorientasi akhirat. Iya, Masya Allah ya. Jadi anak yang solih. Jadi Iya. kan tujuan kita, gambaran kita besar banget ya Bu. Iya. Tapi saya tahu tantangannya juga banyak banget. Banyak Oh iya sekali. pastinya Bu. Ketidakpahaman orang. Iya. Guru juga ngikutinnya juga harus kerja keras. Iya, Jadi perlu tantangan banyak. Tapi kalau kita gampang menyerah, rasanya jadi nggak amanah terhadap tugas ini ya. Betul. Iya. Nah, jadi saya senang banget ketika komite punya ide seperti ini dukung kami banget. Bagi Oh, iya, kami, benar, Bu. ini dukungan komite buat kami. Iya, iya, iya. Iya benar. Karena apa yang kami lakukan juga belum sempurna. Iya. Tadi kan baru omongan harapan asa dan cita-cita ya. Iya. Di lapangannya nggak begitu. Iya tahu masih ada yang kurang. Iya, benar Bu. Kaminya juga, Tetapi, kitanya juga hasil Rumah sudah pendidikan. mengambil langkah Betul. kecil Iya. untuk peradaban Begitu yang dia. kedepannya. Iya. peradaban Jadi Islam. kalau sempurna belum. Belum Ibu. Apa yang diomongin seindah itu tidak. Tidak. Intinya. Ya kayaknya ini kalau sampai 1 jam gitu kita akan bertanya-tanya terus ya. Tapi biar teman-teman di rumah nih yang Akan nonton ada sesi penasaran berikutnya. ya. Jadi Iya. sesi-sesi berikutnya kita akan narasumbernya juga mungkin yang lebih detail gitu ya. Iya. Maksudnya karena ini kan Bu Maya sebagai ketua PPIA sehingga membahas kulit-kulitnya aja teman-teman di rumah ya. Iya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Dan mungkin akhirnya Bu closing statement tentang PJBL ini gitu. Ya. Jadi metode pembelajaran yang kami pilih adalah bagian dari tanggung jawab dan amanah sebagai pendidik. Ya. Sekarang ini PJBL 5 tahun lagi berubah, bisa jadi. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa orang tua percaya bahwa apa yang dilakukan bagian dari memaksimalkan potensi anak. Kalau metode bisa berubah-berubah. Iya. Nah, komunikasi ini yang penting. Dukungan yang penting. Dan saling memberitahu apa yang kurang, bagian dari refleksi ya. Karena tanpa itu bisa jadi sekolah siapa tahu agak semena-mena. Kami juga menghindari itu ya. Jadi apa peran komite sebagai salah satu pengawas lah dari kualitas pendidikan. Itu sangat kami tunggu banget. Karena kalau semua orang tua bicara juga pusing juga Iya, kayaknya. pusing Bu. Iya. Tapi kalau komite mewakili, Iya. Ya, Sudah di itu Bu. sudah dapat ya. Iya, sudah di. Jadi doakan sama-sama kita bekerja sama dalam mendidik anak-anak. Bagian dari cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita di muka bumi ini. Iya benar. Untuk berusaha menjadi hamba Allah, berusaha menjadi khalifah fil ardh. Masya Jadi saat nanti Allah panggil kita juga bisa menjawab, ya Allah, mungkin belum sempurna yang kami lakukan, tapi kami sudah memulai apa yang kami bisa. Iya, Masya Allah ya. Jadi kita benar-benar tujuannya itu ke Allah gitu kan ya. Ya Allah, kami udah nerapin PJBL gitu ya sebagai sarana gitu. Sebagai sarana. Bisa jadi kita masuk surga lewat situ ya Bu ya. Semoga, amin ya Allah. Iya, iya. Salam hormat untuk Ibu Bapak Guru Iya. yang sudah mengerahkan semua potensi Iya. gitu ya. Mereka untuk menerapkan PJBL ini juga tidak mudah. Tidak Tidak mudah, mudah, sulit Bu. sekali Mudah. pastinya. Pasti ada pelatihan-pelatihan Betul. sampai menguras tenaga, pikiran semua ya ide-idenya ya. Iya ini terima kasih kepada Bu Maya ya Iya. yang sudah meluangkan waktunya sekian beberapa menit nih kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak juga ya. Kebetulan saya mau mengajar di SMK ini. Oh, Ini beneran yang oh, mengajar iya, SMK iya, ini. iya, Saya iya, harus iya. segera ngajar di SMK ini. Iya terima kasih banyak ya Bu Iya. Maya.
Untuk Mbak Diah, mari kita pamitan yuk sama teman-teman. Iya, semoga dari podcast kita perdana ini bisa memberikan langkah-langkah baik selanjutnya, dan Amin, nantikan ya, podcast amin. kita selanjutnya ya. Mungkin nanti juga ada per unit teman-teman. Jadi ayah bunda bisa menyaksikan di YouTube Komite. Iya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.